Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 18 September sampai dengan tanggal 22 September 2023. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pemilihan sahamnya untuk menggunakan dengan menggunakan tools yang saya bagikan free ya, berupa Excel worksheet atau sekarang namanya Microsoft 365 ya, Microsoft 365 ya sama software-nya ya. Dulu namanya Office application ya, kayak Microsoft Excel, Microsoft Word gitu, tapi bentuknya Microsoft Excel ya, worksheet ya, seperti itu ya. Jadi saya namakan Sunar Supersheet. Mungkin yang belum tahu sekedar pengenalan. Kemudian nanti saya umumkan event yang akan datang. Jadi ada edukasi free ya, bagaimana menggunakan Sunar Supersheet untuk screening saham-saham yang potensial sesuai dengan resiko profil masing-masing atau trading style masing-masing ya. Jadi Sunar Supersheet ini memang informasinya simple tapi cukup banyak juga. Jadi jangan terlalu bingung. Nanti saya akan bahas tuntas uh, di Zoom link ya. Cara penggunaannya, strateginya bagaimana untuk orang yang suka buy on weakness ya. Kemudian untuk orang yang suka buy high sell higher, cara screening saham yang untuk saham yang bagger atau multi bagger itu seperti apa? Bisa ya seperti itu ya. Jadi lumayan bermanfaat ya. Beberapa kesaksian dari teman-teman juga bermanfaat dan juga ini free ya seperti itu ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau Anda sudah pakai tool saya ini simple ini ya. Anda nggak perlu beli rekomendasi saham lagi, nggak perlu beli stock split ya seperti itu ya. Anda bisa pilih sendiri sesuai dengan style masing-masing. Jadi nggak harus ngikutin orang lain. Anda pilih sendiri ya seperti itu. Strateginya ya nanti ada beberapa. Terserah Anda mau yang mana. Anda sesuaikan. Ada yang suka copet-copet ya, beli pagi jual sore atau beli sore jual besok paginya seperti itu ya. Jadi nanti saya akan bahas kurang lebih seperti itu. Eh, oke, berikutnya sebentar. Saya akan tampilkan bentuknya ya saya. Jadi kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai ini kan di Superseed ini ada beberapa tab di sini ya di bawah ya. Jadi mulai harap dibaca ini yang eh, kalau barusan mengenal Anda lebih baik membaca ini dulu ya. Jadi ceritanya Sunar Superseed itu Sunar saham Superseed dia bukan rekomendasi saham, bukan stock pick, melainkan dia tools untuk memudahkan kita untuk mencari stock pick secara mandiri. Jadi Anda pilih sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau nggak tahu kriterianya nanti saya bantu ya di event edukasi ini ya. Jangan lupa dicatat ya, ini ya online Zoom linknya nanti akan diberikan di Telegram grup ini ya channelnya. 1 atau 2 hari sebelum event saya akan berikan link grup di grup ya Zoom-nya ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa join grupnya nanti kalau sudah dapat linknya Anda tinggal join aja ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cukup sederhana. Jadi di sini pertama kalau kita lihat ya uh, bursa saham di pasar saham itu kan sahamnya banyak banget ya. Kalau kita lihat di sini ini berdasarkan datanya itu sahamnya ada sekitar 893 ya. Nah, dari 893 saham itu Pak Sunar gimana kita pemilihannya? Ini salah satu strateginya saya kasih di video ini ya. Tapi strateginya banyak ya. Nanti kita bahas di waktu Zoom meeting. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, di sini kan kalau kita lihat IHSG itu dia ada 11 sektor ya. Jadi dibagi menjadi sektor 11. Pertama kan kalau kita lihat di sini composite ya. Kalau misalnya angkanya nggak jelas atau hurufnya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p ya. Karena kalau di HP atau pakai mobile data, dia resolusinya kadang-kadang nggak jelas. Kalau koneksinya lambat, resolusinya diturunkan. Jadi Anda nggak bisa lihat tulisannya ya. Jadi naikkan resolusinya ke maksimum 1080p. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk sektornya ada 11 ya. Composite itu IHSG, sektornya mulai dari IDX Basic sampai dengan IDX Trans ya. Jadi basic industri, kemudian industri cyclical, energy, finance dan seterusnya seperti itu ya. Nah, di sini pakai Superseed itu Anda bisa tahu misalnya seperti ini. Pak Sunar, sektor apa yang lagi bagus ya? Karena kita kalau bicara mengenai saham, kan sahamnya banyak, sekitar 890 saham ya. Biasanya kalau Anda tanya analis itu biasanya dia akan bahas sektornya dulu. Jadi nggak langsung ke sahamnya. Sektornya yang mana yang lagi bagus ya kita yang ikutin. Nah, kalau kita lihat di sini sektor terakhir yang masih bagus kalau bulan ini ya, ini monthly change. Nah, bulan ini itu dia
yang masih bagus adalah IDX Energy dan IDX Basic. Yang lainnya dia cenderung ada yang koreksi, ada yang naik sedikit ya seperti itu ya. Nah, di sini yang terakhir minggu lalu rebound kencang adalah sektor IDX Basic, ya kan? Nah, dari sektor IDX Basic ini ya, kita lihat di sini di main screenernya, ya kan? Bagaimana cara pemilihannya? Kita lihat sektornya di sini. Jadi ini kan sektornya banyak, ada 11. Ya, kita uncheck semuanya terus kita pilih yang IDX Basic ya. Seperti itu ya. Jadi ini pun IDX Basic masih banyak Pak Sunar sahamnya, kalau kita lihat di sini masih ada 103 saham. Nah, kita pilih yang mana? Strateginya macam-macam ya. Anda bisa berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Jadi kapitalisasi pasarnya terbesar ya. Nah, kapitalisasi terbesarnya Anda bisa urutkan ya. Jadi setelah Anda filter, Anda bisa urutkan berdasarkan market cap terbesar ya. Jadi kapitalisasi pasar terbesar seperti itu ya. Nah, di sini yang terbesar adalah sejauh ini kan saham yang belum lama IPO ya, AMMN, kemudian TPIA, BRPT seperti itu ya. Itu berdasarkan kapitalisasi marketnya terakhir. Anda juga bisa mengurutkan berdasarkan transaksi value. Transaksi value terbesar, ya kan? Kok ini kosong Pak Sunar? Ini kosong karena nggak ada datanya seperti itu ya. Mungkin nggak ditransaksikan atau kena suspend dan lain-lain ya. Di blanknya ini kita hilangkan, maka kita akan dapatkan transaksi yang terbesar seperti itu ya. Transaksi value terbesar. Nah, berdasarkan transaksi value terbesar ini kita analisa. Jadi kita analisanya jangan terlalu banyak banget. Anda bisa analisa mungkin sekitar minimal 6 ya, maksimum ya mungkin 20 ya maksimum ya, tapi minimal 6. Di sini saya akan bahas 6 saham aja. Setelah kita pilih terus kelanjutannya seperti apa ya, buy-nya atau seperti apa. Nah, dia kita lihat sini kita pilih 6 saham ya. Jadi Anda bisa highlight di sini 6 saham, kemudian klik kanan kita copy ya. Kita copy, klik kanan terus kita copy, kemudian kita pastekan ke watchlist-nya. Anda klik yang tab yang di bawah watchlist ya. Anda klik di watchlist-nya, klik kanan, kemudian pilih yang transpose yang di sini ya, paste option transpose. Jadi kalau kita lihat di sini transpose, ini tujuannya untuk supaya nanti kita lihat, kita compare individual stoknya ya. Nah, jadi kita paste dulu di watchlist-nya. Nah, kita bisa pilih ini watchlist-nya yang sudah kedua ya, list kedua ya. Jadi ini listnya banyak, sampai 10. Tujuannya adalah Anda nggak perlu ketik, Anda tinggal copy and paste saja. Jadi mudah banget menggunanya ya. Copy and paste. Nah, setelah itu kita lihat di compare my stocks, ya kan? Kita lihat stoknya di sini. Nah, di sini bagiannya banyak banget ya. Ada 3 bagian ya, seperti itu ya. Yang sudah kenal tools ini ya, jangan bosan-bosannya ya, diulang lagi ya. Memang kalau lihat sekilas ini Pak Sunar, waduh banyak banget informasinya Pak Sunar, tambah puyeng ini, tambah pusing ya. Kita lihat ada 3 bagian, ada 1, 2, 3. Ini yang paling penting aja. Memang banyak di sini ya, ada 4, 5, 6 sebagainya ya. Gitu. Tapi yang mau fokusnya di 3 ini aja. Ini dia satu kesatuannya. Jadi Anda pilih aja. Untuk contohnya BRMS yang pertama kita bahas ya. Nah, yang bagian pertama itu adalah change atau perubahannya. One day, 1 hari, 1W itu 1 minggu, 1M 1 bulan. Kemudian YTD itu artinya year to date mulai dari awal tahun ya. Januari tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Pokoknya awal-awal pembukaan ya. Sampai terakhir itu kenaikannya atau penurunannya berapa persen ya, seperti itu ya. Ini contoh BRMS. Kemudian itu bagian pertama. Kedua, range-nya antara low-nya dan high-nya. Ya kan? Nah, posisi sekarang di mana? Di tengah-tengahnya, di bawah atau di high-nya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah MA, direct MA atau moving average, harga rata-rata saham ya selama berapa periode. Yang paling pendek saya menggunakan exponential moving average yang agak panjang, mulai dari 10 periode itu saya pakai simple MA ya, di MA standar ya. Jadi rata-rata harga standar ya, bukan eksponensial, standar mulai dari 10 ke atas. Nah, di sini tujuannya kita kategorikan seperti ini ya. Yang pertama kita lihat change-nya, apakah dia masih bagus? Kalau kita lihat dari weekly-nya, memang dalam 1 bulan terakhir dia lumayan bagus ya. Naiknya 9,74 dan memang 1 minggu terakhir dia koreksi ya, tapi 1 hari terakhir dia mulai rebound kembali ya, seperti itu ya. Jadi pemilihannya sederhana, kita lihat range-nya, kita mau strateginya mau pakai yang 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, terserah kita ya.
Jadi nggak ada acuan yang mutlak arah Anda harus pakai 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Nggak ada, terserah Anda. Kalau Anda tradingnya swingnya lebih pendek, Anda pilih-pilih yang 1 bulan aja. Anda pilih range-nya itu yang masih di atasnya 40% minimalnya ya. Atau kalau mau turun ke bawah lagi, mau lebih murah ya, maksimum maksudnya minimal yang paling mentok lagi lah, bahasa Jawanya mentok, jangan turun lagi ya. Dari 40%, kalau mau ya minimal 30% lah ya. Cari yang masih di atasnya 30%. Artinya di antara jarak low dan high-nya dia masih 30% di atasnya atau 40% di atasnya. Nah, kalau kita lihat BRMS ini dia masih bagus ya. Masih di atas 50% ya. Bahkan di atasnya 70% ya. Nah, di sini kalau yang sudah punya, biasanya kan saya sering ditanya, Pak Sunar, saham ini bagaimana? Untuk BRMS ini yang sudah punya, Anda pasang aja trading stopnya. Anda bisa memakai acuan dari low terdekatnya, yaitu 200 atau 175 maksimum ya, 1 bulan terakhir low-nya ya. Atau menggunakan deret MA. Jadi deret MA ini ibaratnya seperti pas sabuk pengaman ya. Kalau uptrendnya masih kuat di atas MA-nya, kita bisa pakai sabuk pengaman MA-nya. Jadi kalau turun di bawahnya MA5 atau MA10 atau MA20, kita kurangi posisi ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, kalau sudah punya. Nah, target price-nya di mana? Ya, kita lihat high-nya yang terdekat 1 bulan terakhir kan 224. Jadi di sini posisinya kan dia sebelumnya dia higher high ya. Nah, breakout high-nya dari all time high-nya selama 52 minggu ya, 224. Kemudian dia koreksi. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, tunggu sekalian aja breakout ke atas 224, kita buy ya, seperti itu ya. Jadi naik ke atas 224, target price berikutnya adalah all time high-nya di 715. Nah, seperti itu ya. Memang jauh ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya takut ketinggian ya, Anda pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya. Dan juga belinya bertahap. Atau kalau misalnya Pak Sunar saya takut beli sekarang, Anda tunggu aja buy on weakness-nya di MA20-nya. Saya kan sering sebutkan buy on weakness di MA20. Artinya kalau dia turun di banyak MA20-nya, Anda jangan langsung buy 206 ya. Tunggu kalau dia rebound mantul ke atas 206, Anda barusan buy. Ya seperti itu ya. Jadi mudah banget. Jadi yang belum punya, Anda langsung buy boleh karena ini performanya masih super. Sekalian breakout ke atas 224 atau tunggu buy on weakness di MA20-nya. Ya seperti itu ya. Uh, Lebih cukup berikutnya untuk AMMN. Ini kalau nggak salah belum nama IPO ya. Performanya bagus, naik-naik terus. Nah, di sini dia sudah capek capai all time hanya 5950, kemudian dia koreksi. Apakah masih bagus? Nah, terakhir koreksi 3%. Secara trennya kalau kita lihat memang masih skornya masih buy ya. Nah, di sini kalau kita lihat masih di atas 40%. Kalau mau buy memang kalau kita lihat balonnya ini kan mulai mengempes terakhir ya. Nah, kalau balonnya mulai mengempes, saya kecenderungan untuk buy high sell higher ya. Untuk saham-saham yang uptrendnya super kuat, itu kalau mau coba-coba lebih baik buy high sell higher, karena kalau Anda buy on weakness itu resiko ya. Dalam arti eh, kalau saham sebelumnya uptrendnya naik tinggi kuat banget, kemudian dia turun dalam banget ya, ya kita patut mempertanyakan berarti ceritanya sudah selesai ya. Mungkin ada pihak yang angkat-angkat goreng-goreng bandar ya sudah turun ya sudah selesai. Belum tentu akan diangkat lagi ya dalam waktu dekat atau dalam waktu selanjutnya kita nggak akan pernah tahu pasti. Nah, yang belum punya, kalau nggak berani buy high sell higher, buy on weakness-nya di mana? Anda bisa pakai MA20-nya di sini di 4.800. Artinya kalau dia turun di banyak 4.800, rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau pakai acuan dari low-nya yang terakhir, paling dekat 1 hari terakhir kan 5375. Kalau dia turun di bawahnya 5375, kita jangan langsung buy. Buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Turun langsung buy, itu tangkap pisau jatuh. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Naik ke atas 5375 kita buy. Ya seperti itu ya. Itu buy on weakness. Kalau sudah punya ya Anda pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya, bisa menggunakan acuan dari MA-nya di sini, MA20-nya kan terlalu jauh Pak Sunar, 4.800. Ya Anda bisa pakai di acuan MA10-nya di 5.466. Ya seperti itu ya. Untuk saham-saham yang fluktuasinya tinggi, Anda bisa menggunakan VWAP untuk trading stop-nya atau stop loss-nya terdekat ya. Ini 5.600 ya. Kebetulan pasti penutupannya ya. Jadi kalau turun banyak 5.600 ya, yang scalping ya atau swing jangka pendek, ya turun banyak 5.600 ya jual dulu karena dia sudah turun di banyak VWAP-nya. Maksimum di bawahnya VWMA-nya. Memang ini agak double ya, antara VWMA dengan MA20 agak double. Kenapa saya tambahkan? Karena untuk saham-saham yang fluktuasinya naiknya tinggi sebelumnya, kalau Anda pakai acuan stop loss-nya atau trading stop-nya di MA20-nya mungkin nggak dikasih.
Maksud saya kalau misalnya Anda mau bayar weakness di EMA 20-nya mungkin nggak dikasih ya. Tapi kadang-kadang mungkin di VWMA-nya dikasih ya, agak di atas biasanya kalau fluktuasinya naik tinggi. Tapi kalau stop loss-nya Anda pakai EMA 20 mungkin juga terlalu jauh ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi kan. Ya Anda pakai VWMA 20-nya. Ya itu gunanya seperti itu. Jadi dia lebih dekat lah seperti itu ya. Karena dia uh, weighted berdasarkan volumenya. Makanya dia namanya weighted volume weighted moving average ya. Jadi menggunakan beban volumenya seperti itu ya. Beban volumenya diperhitungkan maksudnya seperti itu ya. Jadi ini masih bagus. Mau buy high sell higher boleh atau buy weakness ya seperti saya sebutkan. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan yang saya bahas tadi. Oke, cukup. Berikutnya BRPT. Naiknya tinggi. Ada yang tanya ke saya, apakah ini karena gara sentimen karbon, Pak Sunar? Ada bursa karbon. Memang bursa karbon itu sudah ada peraturannya, tapi teknisnya itu masih masih dibuat ya. Jadi sistemnya masih dibuat, jadi masih belum ada. Apakah ini karena bursa karbon? Ya, ada yang memakai alasan seperti itu. Menurut saya itu hanya ilmu cocokmologi saja. Jadi dicocok-cocokkan, oh BRPT, bursa karbon. Oh, pakai alasan aja, oh ini ada bursa karbon, berapa triliun market cap-nya lebih besar, jauh lebih besar daripada IHSG seperti itu ya. Ya kita belum tahu mekanismenya seperti apa. Apakah kita bisa berpartisipasi juga ya atau untuk korporasi ya kan? Karena sistemnya kan trading karbon ya kan seperti itu ya. Trading gas buangnya seperti itu ya. Jadi apakah antar perusahaan ya kita nggak tahu. Apakah juga bisa dibuka retail seperti kita ya kan kita nggak akan pernah tahu. Jadi jangan pakai cocokmologi. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Sudah naik tinggi Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Eh, Kemungkinan koreksi ada. Tadi masih bisa naik lagi bisa. Anda kalau posisi seperti ini, biasanya kan tanyanya seperti ini. Pak Sunar, BRPT bagaimana? Nah, bagaimana itu nggak jelas. Apa Anda sudah punya atau mau beli? Nah, di sini kalau Anda mau beli, kalau kita lihat kan dia sudah tes hanya selama 52 minggu ya. Dia higher high ya, 52 minggu ya, 1450. Nah, kita boleh buy high sell higher. Naik ke atas 1450 kita buy target price-nya di 1520-an, 1519 ini all time high-nya seperti itu ya. Jadi itu target price berikutnya. Kalau misalnya sudah lebih dari 1520 ya, ya kita lihat aja range sebelumnya. Range-nya ini kan jauh ya. Satu bulan terakhir kan 870 sampai 1450. Jadi kalau breakout ke atas 1500 kemungkinan ya ini bisa naik sampai 2000 bisa. Ya seperti itu ya BRPT ya, bisa sampai 2000. Nah, nah seperti BRPT ini sebenarnya pakai screening saya itu sudah tahu untuk Baker ya seperti itu ya. Karena ini hampir John Baker ya kalau year to date-nya. Seperti itu ya. Sebentar ya, ini ada telepon. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, uh, range-nya kan dari low dan high-nya. Uh, jadi dia masih di atasnya 50% masih super kuat. Jadi yang sudah punya pasang trailing stop-nya di mana? Anda bisa pakai acuan low-nya hari terakhir 1275 atau pakai deret MA-nya. Terserah Anda mau pakai yang mana, MA 20-nya atau MA 10-nya, ya kan? Karena saya sering ditanya, Pak Sunar, ini trailing stop-nya atau stop loss-nya pasang di mana? Sebenarnya tergantung Anda ya. Anda mau uh, uh, pasang resikonya di berapa? 2%, 3%, 5%, atau pakai garis tertentu, pakai deret MA ya, terserah Anda. Karena itu sesuai dengan resiko profil masing-masing. Saya nggak bisa menentukan, wah kalau turun di bawahnya ini Anda jual, nggak bisa. Nah, mungkin saya kasih acuan bisa, tapi nggak bisa ikutin pasti ya, sesuai dengan resiko profil Anda masing-masing. Karena ada orang yang sudah turun di bawahnya 2%, dia nggak mau resiko lebih jauh lagi ya, dia jual ya, ya hanya dia juga seperti itu ya. Jadi tergantung masing-masing. Nah, di sini yang belum punya buy high sell higher atau tunggu buy on weakness. Buy on weakness di mana Pak Sunar buy di MA20-nya. Artinya kalau dia turun di MA20-nya, kemudian dia rebound mantul ke atas ya kita kesempatan untuk buy ya. Atau di low-nya yang terakhir 1275. Kadang-kadang dia tes low-nya terakhir ya, 1 hari terakhir atau 1 bulan terakhir ya. Atau pakai acuan dari MA-nya. Entah itu nanti di MA20, MA5 atau MA10 ya seperti itu ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Ya untuk BRPT ya, untuk buy weakness. Atau MA20-nya yang agak jauh ya. Lebih cukup. Berikutnya atau TPIA. Nah TPIA ini uh, 1 hari terakhir dia naik tinggi Pak Sunar. 1 minggu dia 28% ya. Apakah masih bisa naik lagi? Ya masih ada peluang karena target berikutnya masih bisa ke 2781 ya. Tertinggi berikutnya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya hapus saja sebelumnya ya.
Nah, Anda kalau sudah punya, Anda pasang aja trailing stopnya di 2280. Kalau misalnya terlalu jauh, Anda bisa pakai deret MA di sini. MA 5-nya kan di 2283. Nah, di sini ada VWAP, di mana VWAP ini trailing stop terdekatnya. Kalau Anda misalnya scalping atau swing jangka pendek, kalau turun bayar 2500 ya kurangi posisi, ya kan? Karena kalau pakai acuan dari MA20-nya mungkin terlalu jauh. MA20-nya kan di sini di 2146 ya. Kalau pakai low-nya hari terakhir kan jauh pas sudah 2280. Nanti kalau sudah cuannya habis malah loss gitu ya. Ya Anda pakai VWAP, makanya ada VWAP di sini. Jadi informasinya banyak, bukan berarti buat Anda bingung enggak. Konsepnya tinggal lihat satu, dua, tiga ini aja. Ini yang bawah-bawah hanya tambahan aja. Ya seperti itu. Super seed score juga Pak tambahan. Ya kurang lebih masih seperti itu. Kalau mau buy migras di MA5-nya, MA5 atau MA10, MA20 atau di 2280. Kalau dia koreksi di bawahnya, jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ya. Besok paginya atau menjelang penutupan, kalau sudah di atasnya ya kita buy. Nah, itu buy migras di jalur uptrendnya. Nah, baiknya bertahap aja kalau misalnya takut ya. Nah, berikutnya NCKL. NCKL ini sudah mulai rebound mantul ke atas, bagus ya. Nah, Anda pasang aja. Nah, kalau kita lihat terakhir dia hanya higher high sampai 3 bulan terakhir. Tapi dia kempes Pak Sunar. Nah, kita lihat aja. Kalau sudah mulai kempes, turun di banyak 40% ya. Anda pasang trailing stopnya atau turun di banyak 1090 maksimum ya. Anda jual dulu semuanya atau menggunakan low-nya dari 1 bulan terakhir ya seperti itu ya. Jadi ini fleksibel, tergantung masing-masing. Kalau mau tunggu bayam ini Anda tunggu aja di range sekitar 40%-nya di sini ya. Ya. Jadi angka ini untuk range-nya antara low dan high-nya, bukan kenaikannya 80% dari low-nya, enggak ya. Ya, seperti itu ya. Jadi 80% di atasnya low-nya kalau dihitung dari range-nya ya, range-nya antara low dan high-nya, jangan keliru ya. Jangan salah paham nanti dipikir Pak, maaf ya, saya lagi agak batuk-batuk sih sebenarnya ya. Jadi jadi untuk NCKL ini bukan berarti dia naik 80% dari low-nya, enggak. Dia sekarang posisinya di antara low dan range-nya itu selama 1 bulan terakhir dia di posisi 80%. Kalau 100% dia pas ditutup di high-nya. Kalau 0% ya dia ditutup di low-nya persis 895. Seperti itu ya. Jadi sangat keliru baca. Nah, seperti itu ya. Jangan salah paham ya. Seperti itu. Karena sebelumnya ada yang salah paham. Mungkin dia nggak nonton video saya, padahal sudah sering saya bahas ya. Ini masih bisa naik nggak Pak Sunar? Masih bisa, karena uptrendnya masih bagus, masih di atasnya MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Buy high sell higher boleh aja. Target price berikutnya setelah 1175, target price-nya adalah 1470. Mau buy omega sekarang boleh aja atau tunggu di MA20-nya di 985 ya, agak jauh ya. Kalau terlalu jauh ada pakai low-nya yang terakhir aja 1090. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco ini yang menarik. Memang super seed score-nya dia masih sell ya. Jadi di sini ada super seed score itu adalah untuk indikator teknikalnya rata-rata dari 7 indikator teknikal utama ya. Memang totalnya ada 15, tapi kalau dikategorikan itu ada 7 ya. Dia di rata-rata dia masih sell karena sebelumnya dia masih downtrend, ini mulai rebound, mulai mantul ya. Apakah dia bakalan naik tinggi Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat aja ini sudah range-nya antara low dan high-nya selama 1 bulan terakhir dia sudah di atasnya 40%. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness. Kalau sudah buy, Anda pasang aja trade stop-nya paling dekat kan 5850. Ya itu terlalu dekat Pak Sunar. Wong terakhir 5900. Ya kita pasang di low-nya 5675. 5675 ini adalah angka pentingnya karena dia low-nya selama uh, 52 minggu terakhir ya di sini ya. Kalau kita lihat ini 5675 itu low-nya selama 52 minggu terakhir. Kalau misalnya bingung ya kita geser aja ya. Oh Pak Sunar, ini kita geser aja. Jadi dia low-nya selama sebentar ya. Nah ini kan low-nya selama 1 bulan 5675, 3 bulan 5675. Jadi dia selama 52 minggu terakhir. Jadi kalau mau buy weakness ya paling dekat ya 5675. Artinya kalau dia turun banyak 5675 jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi selama di atas 5675 itu masih potensial untuk naik terus ya. Nah, mulai rebound ya. Walaupun ini super seed score-nya masih sell. Ya memang benar ini masih sell. Dia barusan rebound satu candle hijau. Ini pun masih tipis ya. Barusan 0,85% ya. Jadi
kurang lebih seperti itu. Ini untuk info ya. Eh, Kalau misalnya tunggu sekalian buy high sell higher, ya tunggu aja naik ke atas 5950 kita buy. Ya kan target price-nya di berikutnya di mana Pak Sunar? 6.200, 7.000, 7.100, 7.750. Jadi menggunakan super seed ini memang eh, mudah banget ya. Jadi Anda bisa lihat langsung target price-nya di mana, ya kan kurang lebih ya. Trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, apakah bisa masih buy, ya powernya, indikator teknikalnya apakah masih buy. Ini sudah tercerminkan di sini ya seperti itu ya. Jadi enaknya sih Anda bisa bandingkan langsung 6 saham langsung ya. Jadi keuntungannya super seed dibandingkan grafik itu Anda bisa lihat langsung comparison-nya atau perbandingan 6 saham langsung ya. Kalau di chart kan Anda kalau mau nampilkan 6 chart ya, 6 grafik dalam satu layar, itu mungkin Anda butuh layar yang besar ya. Mungkin di atas 55 inch ya seperti itu ya. Kan nggak semua orang punya kalau dibandingkan langsung 6 grafik secara langsung ya. Tapi kalau pakai worksheet seperti ini itu nggak perlu layar yang besar banget ya. Tablet yang 12 inch saja atau HP masih bisa lihat. Walaupun mungkin HP agak susah ya di scroll-scroll ya. Tapi ini masih lumayan terbaca seperti itu ya. Anda bisa tahu langsung. Nah, mungkin kelemahannya dari Superseed ini Anda nggak tahu arah MA-nya. Entah itu arah MA-nya ke atas, ke bawah atau ke tengah-tengah atau indikator lainnya seperti eh, MA-nya itu trennya bagaimana, kita nggak tahu trennya bagaimana, apakah uptrend, sideways atau downtrend kan nggak langsung terlihat. Kalau chart kan bisa langsung terlihat ya, seperti itu ya. Atau lihat dari momentumnya, kalau di chart kan bisa ditambahkan stokastik atau MACD atau RSI dan lain-lain ya seperti itu. Atau pakai Bollinger Band dan lain-lain ya. Atau pakai gambaran yang kompleks seperti Elliott Wave dan lain-lainnya untuk chart ya. Tapi di sini dia sistemnya tape reading ya. Fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi kita lihat deret-deret angkanya. Selama dia bagus, dia kan naik terus ya seperti itu ya, average up. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia bisa langsung lihat. Secara nggak langsung, Anda kalau terbiasa baca dari Superseed ini, Anda sudah tahu arah MA-nya ya, arah dari moving average-nya, apakah ke atas atau masih sideways atau masih downtrend. Biasanya dari ini apa namanya, change-nya sudah tahu ya. Kalau change-nya dia itu selama satu satu minggu dan 1 bulan terakhir dia masih lesu seperti Inco, ya kemungkinan besar arahnya masih masih ke bawah MA-nya seperti itu ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Nah, kalau kita lihat mungkin kita bahas grafiknya aja ya. Tadi kan kita bahas super sheet-nya, kita singgung mengenai analisa grafiknya ya supaya komplit gitu ya. Mulai dari BRMS. Bagaimana BRMS? Ini uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih ditutup di atas MA20-nya. Buy weakness sudah saya sering sebutkan di MA20-nya. Ini sebelumnya sudah dikasih di sini ya. Nyentuh dia rebound mantul ke atas kita buy. Nah, seperti itu ya. Ini terakhir juga dikasih lagi. Anda kalau mau buy langsung boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 224 ya. Hanya yang terakhir kan 11 September 224. Breakout ke atas 224 kita buy high sell higher, naik ke atas 240 tambah lagi average up, target price berikutnya 270. Yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di area 170 ya. Atau di 200 ya, terakhir ya, paling dekat ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi contohnya seperti ini. Sebelumnya kan dia naik ke atas 200, kemudian dia turun di bawahnya. Nah, begitu dia rebound, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Naik ke atas 220, tambah lagi average up, target price berikutnya 240 dan 270. Ya kurang lebih sih seperti itu untuk uh, BRMS ini ya. Yang mau buy weakness 200 atau 170 itu yang paling bawah ya. Naik ke atas 240 kita tambah lagi average up, target price masih bisa ke 270 atau 300 ya. Kalau dari weekly-nya ini masih menarik ya untuk BRMS ya. Kurang lebih seperti itu. Uh, Berikutnya AMMN. Ini sering juga ditanya di grup ya. Memang dia belum lama IPO ya. Naik-naik terus ini kan sideways ya. Nah, yang sudah punya untuk AMMN ini, yang sudah punya lebih baik mungkin take profit sebagian. Itu saran saya. Kalaupun Anda mau buyback, misalnya Anda take profit sebagian sekarang, Anda buyback sekalian nanti kalau dia buy high sell higher. Atau nanti tunggu buy weakness, entah nanti dikasih di 3610 paling bawah atau 320 maksimum ya. Atau nanti di MA20-nya atau area yang saya gambarkan sebelumnya 4390. Anda tunggu turun, kemudian rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini sebelumnya dia sempat uh, ekor panjang ke bawah, kemudian rebound ya. Jadi Anda bisa BOD juga, buy on dip ya. Jadi Anda antri di bawahnya aja. Tapi kalau
BOD terus terang aja kalau sahamnya uptrendnya super kuat, Anda BOD, takutnya nanti kalau dia drag down ARB, Anda langsung kebeli. Ya, memang di buy on dip itu resiko ya. Ya, sesuai lah ya. Buy high sell higher resikonya tinggi juga. Rewardnya kalau dia breakout tinggi ya. Jadi sekalian breakout ke atas. Kalau Anda nggak berani ya pilih saham lainnya aja daripada nanti Anda nyangkut nyalain Pak Sunar nanti ya. Dikata-katain sesat ya seperti itu ya. Karena di AMMN ini saya sudah sebutkan di grup sebelumnya ada yang tanya Mas Sunar ini breakout waktu itu breakout 4.400 ya. Masih boleh buy nggak Mas Sunar? Ya kita lihat kalau uptrendnya masih bagus ya buy high sell higher kenapa enggak ya seperti itu ya. Eh, Memang ada resikonya ya. Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di atas maupun di bawah. Setelah Anda beli itu loh, 1 detik kemudian bisa tiba-tiba turun. Saya nggak mendapatkannya jelek nggak. Karena kita nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Jadi buy weakness sudah saya sebutkan garis-garis ini atau buy high sell higher. Atau menggunakan super seed tadi saya sudah bahas ya, AMMN. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya BRPT. Nah, kalau dilihat ini afternya masih strong ya. Kalau dia breakout lagi ke atasnya 1450, ya kan? Eh, Kalau kita lihat dari weekly-nya, dari monthly-nya, ini all time high-nya sebelumnya ini di 1525 ya. Jadi naik ke atas 1450, target price berikutnya di 1525. Nah, kalau naik berikutnya lagi, maka kita lihat dari range-nya 1 bulan terakhir aja ya. Ini kan 1100 sampai 1450. Kurang lebih kan 350. Jadi kalau dia naik ke atas 1450, maka 350 berikutnya ya, ya kurang lebih 1800 itu target price-nya ya. Gampangnya seperti itu. Jadi nggak usah repot-repot pakai Fibonacci extension lah, dipakai di garis-garis ya, pakai range-nya aja. Ya. Nah, apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Ya kita lihat dari perilaku sebelumnya. Dia naik tinggi 2 hari, dia masih bisa naik lagi ya. Nah, hari ketiga, keempat, lima ya. Bahkan hari kelimanya dia koreksi, tapi koreksinya 2 hari, kemudian dia naik lagi ya. Nah, di sini kalau yang mau buy high sell higher, ya sekalian ya 1450 ke atas kita buy atau tambah lagi ya up. Yang belum punya kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya sekitar 1100. Artinya kalau dia kesentuh ya, disentuh atau dipotong, kita jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kita gunakan yang swing high sebelumnya yang dia breakout ke atas 1225. Jadi ketika dia turun di bawah 1225 jangan langsung buy. Tunggu dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau tunggu breakout ke atasnya ini ya. Jadi ini sebelumnya kan dari bawah ya, dia naik tinggi kemudian dia koreksi, dia membentuk seperti mangkok kecil ini ya. Nah, ketika dia breakout dari permukaannya di sana kesempatan kita buy. Nah, saya sebutkan juga di sini. Ketika breakout di sini, oh ternyata gagal Pak Sunar, dia pullback. Ya, kita harus pasang stop loss. Nah, kalau sudah kena stop loss, ternyata masih naik lagi Pak Sunar, bahkan lebih tinggi lagi. Ya, trading di saham memang dinamikanya seperti itu. Ya, kalau Anda jual-jual, tiba-tiba dia naik lagi. Anda beli, turun Pak Sunar. Nah, gimana itu kok? Perlu belajar analisa teknikal lagi nggak? Atau ikut seminar yang bayarnya jutaan nggak? Oh, ya enggak. Karena memang kita analisa teknikal itu nggak bisa ngatur market ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi jangan sampai Anda itu terlalu percaya diri dengan analisa teknikal terus Anda mengatur marketnya. Ya. Wah, ini pasti target price-nya ke 3.000, ke 5.000 gitu ya. Ya, seperti itu ya. Ya kita nggak bisa ngatur marketnya. Ya kita follow the trend aja. Selama trennya bagus, breakout higher high ya kita buy tambah lagi average up. Ya, seperti itu ya. Ya. Ini kalau saya lihat dari alert saya ya. Jadi saya ada punya tools tools namanya Sunar Saham Alert ya. Eh, itu dia sudah ada alertnya ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Saya nggak tampilkan di sini. Eh, Sebentar saya coba lihat masih ada nggak ya. Sebentar ya. Untuk di sini saya coba search. Sebentar. Oh, screen-nya belum sebelum screen-nya belum diganti ya. Jadi yang ngikutin tools saya ini saya ada tools di Telegram channel ya, live alert. Jadi tools ini sederhana banget. Fungsinya dia akan memberikan kita informasi ketika price-nya breakout, dia akan botnya atau algoritmanya akan menghitung berdasarkan tren, momentum dan volatilitas ya. Nah, ketika price-nya breakout dia akan mengirimkan notifikasi. Jadi seperti alarm gitu ya. Price-nya naik, Anda boleh buy. Kemudian dia kasih acuan untuk stop loss-nya atau target price-nya dia kasih juga. Ini kalau kita lihat BRPT ini sudah ada
dari bulan Agustus ya, awal Agustus ya. 1 Agustus kemudian eh, dalam perjalanannya dia memang kadang-kadang gagal, kemudian dia breakout lagi, dia kasih notifikasi lagi buy. Kemudian naik lagi breakout average up. Ini 860 naik lagi 860 average up. Naik lagi tanggal 15 Agustus naik ke atas 925 dia kasih alertnya. Ini real time ya. Kalau nggak percaya Anda bisa cek sendiri ya. Saya sudah bahas juga di grup kecil saya ya, Sunar Saham Learning ya. Sudah saya kasih lihat buktinya ini real time. Ada delaynya paling 1 detik atau 2 detik ya seperti itu ya. Ya mungkin delay waktu servernya atau gimana ya kita nggak bisa ngatur ya. Nah ini kalau kita lihat bahkan terakhir hari Jumat pun jam 9.28 itu sudah ada alert average up BRPT kalau dia naik ke atas 1.310 ya. Ini langsung waktu dia naik ke atas 1.310 langsung kirim ya. Ini toolsnya berbayar tapi nggak terlalu mahal ya. Harganya sekitar 720.000 aja. Menurut saya sih murah banget. Kalau kita lihat 720 bagi 365 kan satu hari nggak sampai 2.000 kan. 1.800 lebih ya seperti itu ya. Tadi dia memberikan alert kita nggak perlu eh, perhatikan running trade setiap hari ya, setiap waktu pusing ya. Ya kalau Anda ikut alert saya 1.310 langsung Anda buy. Wah ini sudah profit ya 1.420 ya seperti itu ya. Eh, jadi kurang lebih seperti itu untuk BRPT cukup. Berikutnya untuk TPIA. Nah kalau kita perhatikan di sini TPIA dia naik tinggi Pak Sunar, ya kan? Nah, ini kan dia naik tinggi kalau kita lihat sampai 2570. Apakah TPIA juga ada alertnya Pak Sunar? Wah, ada juga jangan seperti itu. Nah, ini hari Jumat, ya kan TPIA jam 9:17 pagi-pagi naik ke atas 2360 dia langsung kirim alert. Jadi dia hitung ya. Begitu dia bagus, dia buy ada stop lossnya sama target price-nya seperti itu. Nah, kalau target price-nya sudah tercapai, dia akan dihitung ulang ya. Kadang-kadang memang dia bisa kirim ulang lagi kalau dia breakout atau besoknya ya seperti itu ya. Jadi nggak mesti langsung kirim saat itu juga. Dia kadang-kadang hitung juga. Kalau misalnya belum cocok atau belum keluar ya dia nggak kasih notifikasi lagi ya. Seperti itu ya. Ya, nah ini kurang lebih seperti itulah. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat TPIA ini sebelumnya ya sudah ada sih. Kalau kita mau lihat mulai Agustus ini ya TPIA itu alertnya uh, buy on weakness sudah ada sejak di 2150 itu buy on weakness untuk TPIA. Ya kalau kita lihat 2150 sampai sekarang harganya 2570 penutupan terakhir ya lumayan luar biasa. Nah, di sini kalau kita lihat untuk TPI ya dia menguji resistennya 2600. Gagal dia turun. Nah, ini sebenarnya mudah banget ya. Kalau yang sudah punya, Anda tinggal pasang aja trailing stopnya. Anda pasang di mana trailing stopnya? Kalau candlenya tinggi seperti ini, Anda kan nggak kelihatan. Anda ganti aja ke hourly chartnya. Hourly lebih kelihatan kan. Ya ini kalau kita lihat, ini kan swing low terdekatnya 2560 ya. Jadi kalau turun di banyak 2560, Anda jual dulu sebagian, turun di banyak low-nya di sini 2470, ya Anda jual dulu semuanya ya. Kalau misalnya trading jangka pendek. Kalau di harian kan nggak kelihatan. Kalau di per jamnya intraday ini kelihatan low-nya di terakhir di mana. Acuannya seperti itu aja gampangnya ya. Nah, kalau belum punya, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20-nya kan jauh Pak Sunan. MA20-nya kan di 21 eh, 2146. Anda bisa buy weakness di titik breakout sebelumnya. Ini kalau kita perhatikan di sekitar area 2370 ya. 2370 atau di terdekatnya 2450. Ini garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya, seperti itu. Jadi jangan salah paham, jangan bilang wah Pak Sunar sudah naik tinggi kok dibahas. Sebenarnya ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Kalau rajin nonton mencatat ini 2450 area buy weakness terdekatnya. Jadi kalau koreksi turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu bukan buy weakness, ceritanya tangkap pisau jatuh ya. Tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya Anda buy, naik lagi ke atas 2650 tambah lagi average up target price-nya di 2800 dan 3000 ya. Nah, itu kurang lebih untuk TPIA seperti itu cukup ya. Berikutnya uh, untuk sebentar. Saya lihat berapa saham ini. NCKL ya. NCKL ya. Hmm. Nah, ini masih bagus uptrendnya atau dari mana MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20 ya. Yang mau buy weakness bisa di MA20-nya atau 1080 ya, area support terdekatnya. Yang sudah punya ya pasang trailing stopnya di 1080. Kalau dia turun di banyak MA20-nya lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau yang belum punya Anda bisa buy high sell higher boleh nggak Mas Saudara? Boleh. Naik ke atas 1175 Anda buy, breakout ke atas 1200 tambah lagi ya, target price berikutnya di 1400-an ya, 1470-an. Ini memang belum nama IPO ya. NCKL belum nama IPO ya. Jadi kalau naik dia naik tinggi
naiknya bisa lama, berhari-hari, berminggu-minggu, tapi kalau turun dia juga bisa turun dalam. Jadi hati-hati, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Nah, Inco ini memang sebelumnya saya ada buy minus tapi gagal ya. Saya jual ya. Saya belum buyback. Yang di sini memang dia masih testing area support 5.900. Tapi di sini juga area biomignes yang paling bawah yang saya sudah pernah gambarkan. Kalau mau langsung buy ya boleh aja, tapi resikonya masih besar ya. Jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di low-nya terdekatnya di sini, low-nya di 5675 ya. Kalau dia turun banyak 5675, lebih baik jual dulu semuanya yang sudah punya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, ya kita tunggu aja kalau dia sudah breakout dari resistennya di sini, swing high-nya di 6075. Jadi naik ke atas 6075 kita buy ya. Target price terdekatnya di 6500. Kenapa kok nggak buy langsung Pak Sunar? Karena kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Kadang kita belinya agak ke atas, itu untuk konfirmasi ya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang ya. Misalnya ini sudah naik ke atas 7.000 gitu ya. Anda bisa pamer kemana-mana. Kemana-mana misalnya Anda belinya pas di 567, maaf. Misalnya Anda belinya pas di 5675. Ya kan? Anda bisa pamer kemana-mana. Wah, oh saya hebat banget, bisa cuan banyak ya. Ya memang kadang-kadang kebetulan bisa gitu ya. Kadang-kadang orang eh, bisa lucky lah istilahnya di saham ya. Ada luck itu ada juga ya. Ya dia kebetulan aja dia belinya di low banget ya swing low-nya ya. Kemudian dia naik tinggi. Ya. Ya kalau sudah terjadi sih dia pamer kemana-mana. Coba kalau belum terjadi Anda pamerkan. Pasti nggak berani karena Anda takutnya kalau Anda pamerkan dia masih turun lagi. Pasti Anda disindir-sindir. Saham yang masih strong downtrend kok Anda beli. Ya seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Kalau ini ya sebelumnya ya. Misalnya Anda pamer kemana-mana. Ya kebetulan kalau Anda bilang sebelumnya di sini kan 6.5925 ya sebetulnya di sini ya. Anda bisa pamer kemana-mana, Anda hebat, pasnya belinya di low-nya karena sudah terjadi. Coba kalau nggak terjadi, ya turun lagi, Anda pasti nggak mau share karena takut dikatakan saham downtrend kok dibeli, ya gitulah akhirnya turun lagi ya masih downtrend, ya. Jadi belinya di atas itu untuk konfirmasi, ya. Jadi ada level tertentu ya, kalau dia sudah naik ke atas, dia naiknya makin tinggi ya, ya seperti itu. Ya. Jadi di saham itu nggak selalu buy low sell high. Kadang bisa buy high sell higher. Jangan bilang saya sesat kalau saya mengatakan buy high sell higher. Selama uptrendnya masih bagus ya. Kita kalau lihat dia breakout higher high, ya kita bisa buy tambah lagi average up boleh. Kalau misalnya Anda nggak berani, gimana Anda bisa cuan banyak, profit banyak, multi bagger ya. Cuannya di atas 100% multi bagger ya di saham. Kalau dia naik lagi breakout, Anda nggak berani tambah lagi. Takut nanti dibanting, dibanting bandar lah, dibanting apalah seperti itu. Ya kalau Anda takut ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Karena Anda beli dimanapun juga di atas, di tengah-tengah, di bawah. Setelah Anda beli mau dibanting ya bisa aja. Nggak tunggu dia, tunggu kamu jual terus dibanting. Enggak ya bisa aja. Sewaktu-waktu kalau ada yang jual ya bisa dibanting juga ya. Seperti itu. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek videonya yang lainnya, playlistnya untuk minggu ini tanggal 18 sampai tanggal 22 September 2023 ada di video deskripsi di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk join edukasinya untuk menggunakan screening saham pakai Sunar Superseed ya. Hari Sabtu ini tanggal 23 September 2023 kuotanya 100 orang rencananya. Saya belum rencana untuk beli Zoom yang 300 orang. Biasanya lebih sih karena biasanya lebih dari 100. Jadi pastikan Anda nggak terlambat. Jangan lupa pasang alarm aja ya. Kalau Anda masuk jam 9, paling lambat jam 9 lebih 10 lah. Itu kemungkinan besar masih ada. Tapi kalau di atas 9.15 biasanya kemungkinan besar sudah penuh ya. Ya. Jadi usahakan jam 9 ya. Jangan lupa set alarmnya kalau bangunnya telat ya seperti itu. Ya. Apakah nanti di sharekan rekamannya saya masih belum tahu pasti. Jadi nanti saya infokan ya di grup ya. Nah, seperti itu ya. Linknya dari video deskripsi Pak ini cara joinnya. Kalau lebih cukup seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.